Shalom. Shalom, apa kabar? Luar biasa, pasti luar biasa karena Tuhan kita selalu luar biasa mengasihi kita, melindungi kita, menjaga kita, memelihara kita, bahkan Tuhan memberkati kita. Amin. Di pagi hari ini saya melihat semuanya bersukacita. Karena apa? Karena kebaikan Tuhan. Nah, saat ini adalah waktunya kita akan mempersiapkan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan. Karena kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan bagi kita. Sebelumnya mari kita masuk dalam doa. Bapa kami yang baik, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang kami sembah dan kami puji, Allah yang hidup, yang mengasihi kami, Allah yang peduli, yang mengerti dalam kehidupan kami, Allah yang selalu menuntun hidup kami, membimbing kami di dalam kebenaran. Kami mengucap syukur Bapa buat pagi hari ini kami boleh datang kembali di hadirat-Mu Tuhan. Kami mau siapkan hati kami mau bebaskan segala beban pikiran kami mau merenungkan kebaikan-Mu, kami mau memuji dan menyembah Engkau Tuhan dan memuliakan nama-Mu Bapa. Kiranya Tuhan Kau menyertai kami serahkan ibadah kami dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang pimpin kami dari awal pertengahan hingga akhirnya, agar semua bisa berjalan lancar dengan baik, tidak ada hambatan apapun Tuhan. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah siap menikmati berkat Tuhan. Sama-sama katakan haleluya. Haleluya. Mari kita nyanyikan sebuah lagu. Haleluya.
air bersih, isi air bersih. Haleluya. Kami datang kepadamu Tuhan, kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, kami meninggikan nama-Mu, sebab nama-Mu kudus, nama-Mu agung, nama-Mu mulia, nama-Mu Tuhan di atas segala nama, sebab Kau Raja, Raja di atas segala raja, Raja yang agung, Raja yang mulia. Tata kerajaan Tuhan pernah berkesudahan. Haleluya. Urapi kami Tuhan, damai setia kami, berbahagia kami di dalam kuasa roh dan kebenaran Yesus. Hingga bersama dengan Yesus. Tidak dapat tinggal, tidak tinggal. Bapak, inilah kami Tuhan. Sungguh kami bangga kami punya Allah seperti Engkau yang mengasihi kami. Pada hari ini Tuhan, kami bersyukur hari yang baru telah Kau berikan kepada kami. Kami boleh memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Kami percaya ada rencana-Mu yang indah bagi setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, berikan kami hati Tuhan, terus memuji dan menyembah Engkau lebih lagi Tuhan. Biar hidup kami Tuhan hanya untuk memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang setiap memuji Tuhan lebih lagi, sama-sama katakan haleluya. Amin, haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita yang luar biasa. Karena Tuhan ada kekuatan kita, amin. Karena Dia adalah gunung batu karang kita, Dia adalah kota benteng yang melindungi kita. Kita dapat berlindung di dalam nama Tuhan. Haleluya. Meskipun banyak musuh rintangan di dalam kehidupan kita, bahkan di depan kita, tapi jangan takut bahwa Tuhan menyertai kita semua. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang Engkau, sungguh Engkau bersamaku. Beribu tempat di kiriku, berasa di sisi kananku. Kau janji-Mu, Engkau bersamaku.
menang di sini? Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Karena kita di dalam Tuhan. Tuhan yang memberikan kita kekuatan, perlindungan, kemenangan bagi kita semua. Haleluya. Masih siap memuji Tuhan? Haleluya. Tetap semangat. Haleluya. Haleluya. bersandar kepada Tuhan, maka hidup kita selalu bahagia. Amin. Haleluya. Dipersilakan duduk. Pada hari ini adalah hari sudah kita nanti-nantikan. Ya, jadi setiap minggu pertama kita ada perjamuan serta ada mempersembahkan perpuluhan. Ya, kita akan mengembalikan perpuluhan. Jadi pada hari ini semua yang sudah siap ya untuk mengembalikan perpuluhan. Nah, saya mengundang para petugas, para hamba Tuhan untuk maju ke depan. Nanti kita akan mendoakan bersama-sama agar semua yang hadir pada hari ini maupun yang di rumah diberkati Tuhan pada tahun 2021 ini. Tuhan limpahkan apa yang kita lakukan pada hari ini semua berkenan di hadapan Tuhan.
dan mengundang Pak Andes untuk doa. Mari sebelum kita mempersembahkan atau mengembalikan perpuluhan, semuanya bersyukur. Apapun yang saudara pegang di amplop ini sebagai ungkapan kasih kita, seberapa besar apa yang terisi di dalamnya. Saudara diyakin percaya, saudara memberikan dengan kesungguhan hati, seberapa besar. Dan saudara berkata, inilah Tuhan yang Engkau berkati kepada kami. Pada saat ini kami mengembalikan Tuhan. Oleh sebab itu, Bapa yang terkasih, Engkau lihat Tuhan setiap hati kami memberikan dengan sungguh-sungguh. Untuk itu Bapa, Engkau memberkati kembali setiap rupiah yang terkumpul ini, melipat gandakan Tuhan, supaya semuanya diberkati sejak di awal tahun, hari yang ketiga tahun 2021 ini Tuhan. Biar kami boleh menikmati setiap hasil dari payah kami, yang tentunya Engkau turut campur di dalam setiap pekerjaan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, inilah Tuhan persembahan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Haleluya, luar biasa pada hari ini. Ya, saat ini kita akan siapkan hati kita akan menikmati kebaikan Tuhan, kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Engkau kebahagiaanku, sukacita dalam hatiku. Apapun terjadi di hidupku, Tuhan Yesus cukup bagiku. Walau hidup ini aku sendiri, Engkau setia menemani. Walau tiada harta dan kehormatan, Tuhan kekayaan abadi. Sukacita dalam hatiku, apapun terjadi di hidupku, Tuhan Yesus cukup bagiku. Walau hidup ini aku sendiri, Engkau setia menemani. Walau tiada harta dan kehormatan, Tuhan kekayaan abadi. Sebelumnya kita bangkit berdiri, kita nyanyi lagu ini. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kita doa. Tuhan Engkau kebahagiaanku, sukacita dalam hatiku. Apapun terjadi di hidupku, Tuhan Yesus cukup bagiku. Walau hidup ini aku sendiri, Engkau setia menemani. Walau tiada harta dan kehormatan, Tuhan kekayaan abadi.
Engkau adalah sumber kekayaan yang abadi. Oleh sebab itu Bapa, kami tidak menyesal untuk datang kepada Engkau dan mengandalkan segala sesuatu kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami sudah berada di awal tahun 2021. Itu buktinya Bapa. Dengan kekuasaan-Mu Tuhan, kedaulatan-Mu Tuhan, yang penuh Engkau membawa kami, mengiring kami masuk di tahun 2021 ini. Dan seperti hari ini Bapak, kami sangat berterima kasih Tuhan lewat pujian penyembahan. Dan sebentar lagi firman-Mu akan dikumandangkan Bapak. Engkau pasti, Roh Kudus pasti menyediakan setiap hati kami yang baik, yang teduh, yang tenang, supaya di awal tahun, hari yang ketiga tahun 2021 ini, kami mendapatkan sesuatu pesan dari firman-Mu Tuhan, sehingga sepanjang tahun 2021 ini ada sesuatu yang kami raih, ada sesuatu yang kami raih sesuai karakter kami masing-masing. Oleh sebab itu Bapak, kami sangat yakin percaya di tahun 2021 ini semua sudah Engkau sediakan yang terbaik untuk kami. Demikianlah Bapak, doa hamba-Mu yang tidak lengkap, yang kurang lengkap, yang terbatas, kami yakin Engkau akan menyempurnakannya dengan baik. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan haleluya. Amin. Persilakan duduk kembali. Ya. Puji Tuhan, hari ini saya mau mendengar satu sambutan tepuk tangan yang luar biasa di awal tahun ini seperti apa kebetulan saudara. Wow. Lebih lagi. Sekali lagi. Wow. Tepuk tangan sangat sederhana, ya. Tapi saya lihat yang tepuk tangan bukan yang sejumlah begini, ya. Suara tepukan tangannya berluar biasa pada hari ini, seperti berjuta-juta. Amin saudara. Untuk itu saudara sudah tepuk tangan, berarti saudara sudah masuk di tahun 2021 ini akan mengalami sesuatu yang dahsyat. Ya, sambutan dengan wow gitu. Wow. Kalau wow biasanya kita terkejut, ya, dengan apa yang kita lihat dan kita alami. Amin saudara. Makanya saudara, kita tuh sangat bersyukur banget. Ya, dan Tuhan pasti punya rencana buat saudara dan saya. Kenapa kita bisa masuk di tahun 2021? Ya, di minggu pertama, hari yang ketiga, kita beribadah lagi di sini. Pasti ada, saudara. Ya, untuk itu saudara, pesan saya kepada setiap kita yang di rumah, shalom ya, dengar baik-baik. Ya, kalau kita sudah diberikan seizin Tuhan, diberikan karcis masuk tahun 2021, Tuhan pasti menyediakan yang terbaik bagi kita. Amin saudara. Jadi masalah yang tahun 2020, ya, kita harus tinggalkan. Apalagi yang kita mengalami yang namanya penderitaan, kesusahan, kesesakan, ya, bisnis yang nggak enak, sakit penyakit, aduh kegagalan, ya, semua yang tidak baik-baik itu saudara tinggalkan saja. Ada amin saudara? Amin. Tinggalkan, jangan bawa di tahun 2021. Karena 2021 punya pembaharuan yang baru. Amin saudara. Itu pasti. Makanya saya kasih waktu beberapa detik. Ya, coba review kembali, tinggalkan. Jangan sampai ada. Ya, sampai saudara, hati saudara masih takut, masih khawatir tahun 2021. Jangan ada yang begitu. Saya mau berhenti sebentar, mau saudara renungkan, jangan sampai ada saudara, ini penting banget. Mari saudara tinggalkan dengan tegas, buang kegagalan itu, buang kebiasaan diri kamu, buang semuanya lewat perkataan dan pikiran yang negatif, buang. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Saudara harus yakin percaya. Tahun 2021 banyak di medsos. Saya baru dapat tadi pagi sambil on the way sini, ya, bahwa mereka mengatakan kirim banyak
posting kepada dapat bahwa tahun 2021 itu aduh berat banget katanya. Saudara boleh membaca, boleh mendengar, tapi saudara jangan terjerumus dalam kata-kata itu. Ada lagi postingan masuk, dia bilang jangan takut, jangan khawatir. Kata berat di tengahnya ada huruf K. Amin saudara. Jadi apa yang dikatakan berat menjadi berat. Tepuk tangan untuk Yesus. Ingat, K itu bukan siapa-siapa. K itu adalah Sang Kristus. Kalau Yesus ada di dalam itu, everything is okay. Amin saudara? Itu pasti, ya, jangan khawatir lagi. Jadi bukan beban berat yang akan dia alami, ya. Meskipun, saya mau katakan kepada saudara, ya, hidup pasti ada masalah, ada beban, itu pasti ada. Jangan saudara merasa tahun ini nggak ada. Tapi ingat saudara, tidak semua beban berat yang kita alami. Beban berat bercerita tentang apa? Masalah, persoalan, bisnis kita, rumah tangga kita, penyakit kita. Tidak selalu membuat kita jatuh tergeletak. Katakan amin. Tidak. Beberapa hari yang lalu saya terbaca satu berita ini di Tiongkok, terjadi di provinsi Guangdong. Di situ bercerita tentang satu mobil besar, truk yang besar. Saya beberapa tahun yang lalu, setahun yang lalu, saya pernah juga namanya petualangan jalan-jalan. Di tengah jalan tuh di China tuh biasanya bawa mobil. Ada yang tahu kan ya? Di tengah jalan biasanya truknya panjang, berlapis-lapis. Dia bisa bawa mobil bisa sampai 100 buah. Kalau Indonesia paling 20-30, ya, truk gandengan bawa mobil baru. Nah, ini terjadi di Guangdong belum lama ini. Mungkin dia bawanya banyak, ya. Jadi dia tergelincir, ya, dengan atau terseret dengan apa? Trotoar, ya. Akhirnya mobil itu hampir jatuh ke jurang. Ya, yang kelihatan di gambar saya lihat, kepala itu mobil itu sudah ada di jurang. Ya, sama ban depannya ada. Saudara bayangin, dia bawa beban berat yang begitu banyak. Satu mobil nggak tahu berapa kuintal ya. Ya, soalnya lihat kalau 100 biji itu berat banget, beban berat banget. Akhirnya mobilnya tidak sampai jatuh di dalamnya. Karena ada apa? Ada beban berat yang dia bawa, ya. Coba dia nggak bawa apa-apa, agak tergelincir langsung terjun di dalam jurang yang katanya tingginya sampai belasan meter. Saudara, kalau hari-hari ini, ada pun nanti tahun 2021, saudara mengalami masalah persoalan, anggap saja beban berat yang mobil ini bawa. Kadang-kadang beban berat ini dalam kehidupan itu, Tuhan akan meimbangi kekuatan kita. Amin saudara. Supaya ada beban berat itu kita disadarkan, ya, kita tidak akan jatuh tergeletak dengan masalah persoalan. Ingat, kita bersyukur kuncinya dengan beban berat yang kita hadapi. Nah, dari itu kita akan mengalami kemenangan, saudara. Ingat ya, jangan selalu ada beban berat masalah kita tuh mengeluh, bersungut-sungut, berkata-kata negatif. Mulai kita hari ini, hari yang ketiga tahun 2021, kita ganti, ya, mindset kita, pikiran kita, ya, yakin nih kalau Tuhan bisa membawa saudara dan saya masuk di tahun 2021, itu pasti rencana Tuhan yang indah, saudara. Amin saudara. Jadi mulai hari ini, di awal tahun ini ingat, ya, masa lalu boleh kita lihat, ngintip sebentar aja, ya, dengan kenapa sih kita mengalami kegagalan, tidak berhasil di dalam tahun 2020. Ya, bisa-bisa kita review sebentar, tapi jangan lama-lama di belakang, karena nggak penting banget, ya, untuk mencek dan recheck, ya, atau kita periksa kembali keberadaan kita di tahun 2020. Kenapa sih kok doa saya belum terwujud, usaha pekerjaan kok belum kelihatan? Nah, kita boleh review kembali. Jangan-jangan, ya, saudara tidak berhasil di tahun 2020, saudara mengandalkan kepintaran saudara sendiri, mengandalkan pengetahuan saudara sendiri. Jangan-jangan saudara doa nggak benar-benar, jangan-jangan saudara beribadah nggak benar, jangan-jangan saudara menyembah nggak benar. Kita tuh review. Makanya tadi saya katakan, tinggalkan semua yang tidak baik berkenan di hati Tuhan.
kita lakukan yang terbaik di tahun 2021. Bukankah di Ibrani 12 ayat 1 mengatakan, marilah kita menanggalkan segala dosa dan beban. Amin saudara. Tinggalkan semuanya. Saudara jangan ulang kembali apa yang saudara lakukan di tahun 2020. Saya yakin percaya, saudara dan saya pasti tahu tahun 2020 apa yang saudara lakukan yang tidak baik, yang tidak berkenan di mata Tuhan. Pasti tahu. Nah, kalau udah tahu, tinggalkan, jangan pernah saudara mau berulang lagi. Amin saudara. Oke. Pada pagi hari ini, karena Tuhan sudah memberi izin ke kita masuk di tahun ini, saya akan buat satu tema yang sederhana, ya. Temanya ITA, ITA, ITA. Di sini ada yang namanya ITA? Nggak ada ya? Di luar sana masih banyak ya ITA. Ya, yang di rumah ada yang namanya ITA? Wah, kalau namanya ITA, biasa hari ini, ya, ITA. Ya. Nanti singkatannya pasti semua tahu. Ya, biar kita relax sebentar ya. Kalau ITA sih saya pemusik, namanya siapa? Pak Leon, alias Korean ya. Korean. Nah, ya. Kak Leon sobat saya, suka jalan-jalan sama dia. Ya. Sampai hari ini masih tetap sahabat. Karena dia orangnya gampang apa? Gampang bekerja sama itu. Tapi nggak usah, kalau nggak salah Kak Leon dulu namanya Ita ya. Ya, kalau nggak salah ya, saya nggak menduga dulu namanya sejak kecil Ita kalau nggak salah. Nah, Ita. Tapi tidak lama kemudian ganti nama menjadi Korean, ya, Ita. Nggak tahu, mungkin gayanya dulu nggak tahu ya, masa kecilnya ya Ita, ya. Nggak tahu paginya begini, malamnya berubah gitu ya. Ita. Nah, ini hanya humoran, santai aja. Nah, tapi ITA itu sebenarnya itu paket yang spesial tahun 2021. Ada tepuk tangan betul Yesus. Paket yang terbaik. Paket spesial di tahun 2021 buat kita semua adalah isinya ITA. ITA itu apa? Iman dan taat. Nah, ini dia. Kenapa? Sangat penting paket spesial dari Tuhan Yesus ITA. Karena saya mau katakan ini serius. Ya, ini harga mati. Catat baik-baik, ya. Hidup kita, ya, ending hidup kita harus mengalami yang namanya kemenangan. Teksina, itu betul. Sama-sama katakan kemenangan dengan kencang. Sekali lagi lebih kencang. Berapa banyak kita yang mau mengalami kemenangan? Wow, itu pasti akan semua mendapatkan. Nah, tapi untuk mendapat kemenangan, saudara harus disejajarkan dengan kata ITA, iman dan taat. Saya mau katakan harga mati lagi. Tanpa iman dan ketaatan, tidak mungkin saudara mengalami yang namanya kemenangan. Tidak mungkin. Maka saudara cek dan recheck kembali kepada saudara. Selama saudara menjadi orang percaya, saudara sebagai pelayan Kristus, sebagai hamba Tuhan Kristus, apakah saudara sudah menjalankan ITA dengan baik? Sudah beriman, sudah taat? Nah, ini dia. Kalau belum, masih ada waktu. Tahun 2021, saudara berubah, bertobat. Tetapkan ITA ini dengan sungguh-sungguh. Jangan asal beriman, jangan asal taat. Tapi harus benar-benar. Saya hari ini tidak panjang lebar. Ya, Bapak iman sedunia sejagat apa? Pak Abraham. Nah, kita udah lihat cerita dia. Hebat sekali, taat dan iman. Saudara yang terkasih, kalau kita, kehidupan kita mengalami kemenangan, yang depan-depan, ya nggak usah pusing amat aja. Yang penting ending, happy kan, happy ending. Ya, kita tuh jangan terlalu pengaruh dengan keberadaan masalah hidup kita. Yang penting kita akhirnya mengalami kemenangan. Kalau di tahun 2021, ya, saudara yakinkan bahwa tahun 2021 ini kemenangan sudah ada, Tuhan sediakan di sana. Saudara lihat di sana, di belakang, lihat di belakang.
ada di sana. Sudah siap ya. Oke, jadi kemenangan sudah diadakan. Gini, saya ingat sekarang. Waktu Yosua, waktu si Musa meninggal, pengganti Yosua, Tuhan katakan kepada Yosua, ya, bahwa Yosua akan mengalami kemenangan dan kemenangan. Oke, kita baca ayat dulu dah. Di Mazmur 20 ayat 7. Baca dulu kalau kita bahas tentang kemenangan. Mazmur 20, kita ambil nasnya di ayat yang ke-7 aja. Yang ke-7, saudara baca di rumah karena waktu. Ada 10 ayat ya, 21 sampai 10. Saya ambil yang ke-7, bukan satu lagi. Nah, ini 7 kan. Benar ini Mazmur 20 ayat 7? Benar? Kalau benar kita baca dengan suara yang paling kencang. Karena ayat ini akan membuat kita di tahun 2021 akan mengalami kemenangan. Oke? 2, 1. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gembira oleh tangan kanannya siapa? Tangannya Yesus. Kemenangan. Ciri-ciri khas orang mengalami kemenangan itu di situ saudara bisa lihat kepada orang yang diurapinya. Kalau saudara menjadi orang diurapi Tuhan, kemenangan sudah pasti 100% di tangan saudara. Mungkin saudara akan bertanya, bagaimana caranya supaya kemenangan gilang gemilang dikerjakan tangan Tuhan dalam kehidupan kita? Ya pasti ada kuncinya saudara. Kunci keberhasilan di tahun 2021 paket spesial yang isinya kita, iman ketaatan. Ada kuncinya. Dan kuncinya saudara menjalankan iman dengan baik-baik dan taat dengan benar-benar. Itu saya segampang begitu. Pelaksanaan tergantung saudara dan saya bagaimana saudara waktu memperlakukan iman saudara dan ketaatan kepada saudara. Saudara terkasih, sebenarnya Tuhan tuh mau banget buat kita ciptaannya mengalami semua kemenangan. Dia mau, cuman kita inilah yang tidak kesampaian. Kenapa? Karena kita maunya ambil jalan pintas, ya kan? Kita seperti orang Israel waktu dipimpin Musa mau ke tanah perjanjian. Mereka tuh nggak taat banget, nggak beriman banget. Dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit bersungut-sungut, sehingga perjalanan mereka menjadi lama banget. Kalau saudara pernah ke Mesir, puji Tuhan saya pernah ya ke Mesir. So Mesir ke Israel itu hanya 12 jam naik mobil. Kenapa bangsa Israel sampai 40 tahun muter? Ya karena mereka nggak taat, tidak beriman. Tuhan memperlambat perjalanan mereka. Kalau saudara mau cepat diberkati Tuhan atau tahun 2021, lakukan iman yang sungguh-sungguh. Lakukan ketaatan yang sungguh-sungguh. Amin saudara. Amin. Ini sungguh saudara dengan main-main. Karena kita nggak tahu tahun 2021 itu apa yang terjadi yang lebih dahsyat luar biasa dari pandemi. Belum COVID-19 yang belum ada, sudah ada tipe ya, varian baru ya. Kalau masalah G614D, ya ini gila banget, gila. Tapi saudara jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Makanya tadi gue merasa bangga banget, merasa saya dikuatkan di dalam ruangan ini. Lewat pujian itu luar biasa. Lagu kedua apa? Tuhan ada sumber kemenangan. Meskipun tangan kiri kanan itu apapun nggak ada, tapi Yesus sumber kemenangan, kita mengalami kemenangan. Lalu kedua bunga bakung. Tuhan bilang tuh jangan khawatir. Tuhan lihat burung tidak pernah bertanam, bercocok tanam. Di bendera Tuhan, apalagi saudara ganteng cantik ini. Hari ini pakai masker datang, pasti diberkati Tuhan luar biasa. Amin saudara, pasti. Jangan takut. Nah gini saudara. Sebenarnya saya kasih sedikit bocoran. Bocoran nih. Begini, tiap orang ya, gaya hidup kita berbeda. Ya, mungkin gaya hidup saya ya nggak apa-apa lah. Glamor ya boleh lah begitu, boleh lah nggak apa-apa, terserah. Yang penting pendirian saya ya
Tuhan bilang itu benar, ya udah benar. Meskipun lu ngomong sampai simpang siur nggak jadi masalah. Begini, kalau saya cari sesuatu, karena hidup ini kan tujuan kan. Saya begini, saya biasanya untuk lebih singkat, lebih praktis, kita tuh mau menyelesaikan masalah. Saya biasanya cari satu kata atau satu kalimat. Saudara tahu apa? Waktu pandemi mulai bulan Maret, kan ini udah jalan Desember, Januari udah 9 bulan kan. Pasti sebagai orang businessman bingung kan? Bingung, bahwa ini kok omsetnya begini ya gitu loh. Nah, akhirnya saya menemukan satu kata. Ciayu! Semangat. Katakan ciayu, semangat. Semangat. Jadi waktu saya dapat katanya semangat, saya berfokus pada kata semangat. Saya nggak mau tahu hari ini apa, besok apa, yang penting gue bangun pagi, gue semangat, gue ke toko. Itu aja. Semangat itu penting. Ya, jadi waktu kita semangat, seperti masalah tidak ada loh, saudara. Ada, tapi masalah kalah dengan semangat kita. Itu penting. Semangat. Nah, sekarang udah lewat setahun. Ini Januari, gue dapat lagi. Lain kadang-kadang bisa berganti. 3 bulan ganti gitu. Nah, kalau ini saya dapat kalimat, bukan kata. Saya dapat loh. Jadi pas 31 malam saya berdoa. Saya dapat lagi satu kalimat. Memuji Tuhan. Wow. Pokoknya saya nggak mau tahu di tahun 2001. Gue memuji Tuhan aja. Ada masalah, tadi pagi saya memuji Tuhan. Ya, berapa lagu nggak mau tahu. Bangun jam 4. Gue nyanyiin sampai tertidur lagi. Nggak tahu berapa lagu apapun saya lupa. Ya gue memuji dia ya. Ini saudara, supaya kita tuh hidup tuh enak. Ada satu bayangan ya di depan mata kita tuh jalanin. Yang penting itu positif. Kalau memuji Tuhan positif nggak? Positif. Bersemangat positif. Positif. Kalau negatif, berjudi, itu nggak boleh. Berfoya-foya, pesta bola, itu sudah buang. Itu bukan yang positif. Yang positif, saya dapat memuji Tuhan. Nah, ini pernah terjadi 2019. Memuji Tuhan. Ya, kadang-kadang memuji Tuhan kita dapat satu singkapan lagu yang menjadi favorit. Nah, waktu itu saya sudah tahu. Saya dapat favorit lagu ada Isen Aini. Makanya gue nyanyi lagu itu nangis. Karena itu favorit saya di tahun 2019. Gue dapat lagu ini sangat membantu dalam kehidupan saya. Masalah persoalan nyanyi lagu itu seperti selesai gitu loh. Nah, ini saya dapat lagi. Nah, lagunya dapat lagi. Ya, lagu ini semua bisa nyanyi. Ya, Woyau Kensui Ju Yesus. Mari kita nyanyi saudara. Wah, ini boleh bertahu dah. Saudara boleh jiplak sama saya. Dapat lagu ini buat memecahkan masalah persoalan tahun 2021. Amin saudara. Kita nyanyi lagu ini. Setelah kita nyanyi, ya saya merasa, aduh gimana ya,
rasanya berbeda dari tadi. Kayaknya kaki saya nggak nyentuh lantai ini. Wah, aduh, ditinggikan sama Tuhan. Ya, ini penting memuji Tuhan. Kita semua ya persoalan hidup ini ya sebenarnya tuh itu nggak bisa memenangkan dengan apa yang Tuhan tanam dalam pikiran hati kita. Semua akan menjadi kecil banget, bahkan hilang. Ya, saudara harus bisa bersuka cita memuji Tuhan di atas segala persoalan hidup. Saudara lewatin aja, nikmati masalah apapun juga. Nikmati saja, harus berani saudara. Nah, sekarang mungkin saudara tanya, bagaimana supaya kita mulus mengalami kemenangan? Ya, caranya seperti apa? Triknya seperti apa? Saudara harus tahu. Ayo kita buka Yosua 1. Ada beberapa yang saya mau pesankan kepada saudara supaya kemenangan pasti saudara dapat kalau saudara melakukan beberapa hal. Itu yang penting, kuncinya begitu. Yosua 1, saya pilih ayatnya 7 dulu. Saudara baca ya, itu ada 18 ayat dari waktu. Saudara baca di rumah keseluruhan ayatnya. Kemudian saya ambil nasnya yang 7, mungkin 8, mungkin 9. Ya. Oke, kita baca 1, 2, 3. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintah kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Haleluya. Saudara, ini sangat jelas. Waktu saudara melakukan iman, ketaatan, di sini mengatakan, janganlah sekali-kali saudara menyimpang ke kiri dan ke kanan. Ingat saudara, kenapa hari-hari ini kita belum mengalami berkat Tuhan yang wah, yang besar, perkara yang besar? Karena saudara menyimpang ke kiri kanan. Kenapa saudara mengalami ke kiri ke kanan? Karena saudara nggak sabar, jalan pintas. Seperti kita ke puncak ya, macet jalan pintas. Kadang-kadang nggak lebih cepat juga, ya kita bahaya sama kesel kan. Tadi mungkin kita happy banget sampai ke puncak, gara-gara jalan pintas, abang-abangnya nakal, ya. Saya pernah kasih sampai 20 kali, ya. Kalau nggak kasih mukanya olu, ya. Kita takut juga pakai kayu-kayu segala macam gini-gini, ketok-ketok dulu kasih ya, goceng, ceceng, habis cepet-cepet ada juga, yang nggak lebih cepat. Jangan saudara, kalau kita melakukan iman kita, ketaatan kita tuh jangan pernah menyimpang kiri kanan sampai berhenti juga. Nah, apa yang dikatakan di Ibrani 12 mengatakan, ya, marilah dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita ke dalam iman yang kesempurnaan iman. Nah, jadi kita tuh hanya memandang mata kita kepada Yesus waktu kita beriman, waktu kita taat firman Tuhan. Memandang Yesus saja. Supaya meskipun lama, nggak takut, jangan takut lama. Yang penting kita tuh mindset kita pasti ketemu yang namanya kemenangan kekal, pasti ketemu. Perlu kesabaran. Kalau saudara bisa bersyukur, pasti saudara lebih enak. Orang yang bersyukur, orang yang pasti sabar. Ya nggak apa-apa lah. Jangan dikit-dikit masalah, dikit masalah. Nah, di sini mengatakan tegas, jangan menyimpang ke kiri. Kalau saudara tidak menyimpang ke kiri ke kanan, itu apa? Supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Keren banget ayat ini. Beruntung kemanapun engkau pergi. Makanya Tuhan katakan, Yosua, di mana kakimu berinjak, di situ berkat mengalir. Wow. Dia mau ke hutan, ketemu apa gitu, ya. Ke sungai yang airnya keruh, bisa banyak ikan dari. Ya Tuhan janjikan, ya tahun 2021 kalau saudara melakukan iman, ketaatan, firman Tuhan, kehendak Tuhan, perintah Tuhan, tidak menyimpang kiri kanan dan terfokus mata kepada Yesus, Tuhan janjikan, saudara beruntung. Berapa banyak mau beruntung hari ini? Angkat tangan, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara kemanapun pergi, ya, ke Thailand pun bisa dapat untung. Ya dengan yang kira-kira bisa dapat. Ya Tuhan untungnya apa kita nggak tahu. Tuhan bilang kemanapun engkau pergi, sertai. Jadi hal yang pertama, jangan menyimpang ke kiri ke kanan. Amin saudara. Misalnya saudara mau ibadah jam 10, tengah jalan ada apa? Saudara mau lihat kecelakaan, musibah terjadi. Nonton situ setengah jam.
baru ke sini udah mau selesai. Mana bisa dapat berkat? Tidak mungkin. Kalau mau ke ibadat jam 10 tetap datang di sini. Amin saudara. Oke. Yang kedua ayat 8. Kita baca lagi 3:21. Yang ke-8. Yosua 1 next ya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Sudah 2 kali kita beruntung. Ya, cuma di sini katakan kita harus ekstra hati-hati. Jangan asal asbun, asal bunyi. Hati-hati dalam segala tingkah laku saudara di tahun 2021. Kalau Tuhan bilang no. Kalau Tuhan bilang yes, lakukan saja. Lakukan saja. Apapun yang terjadi. Sebab Tuhan, janji Tuhan pasti dia dan ambil. Ya, sini Tuhan katakan, renungkan firman Tuhan. Renungkan, jangan sampai saudara mau mengalami kemenangan, jadi nggak pernah baca Alkitab. Bagaimana? Tuhan bilang renungkan saja. Saudara baca. Satu ayat pun berarti dalam hidup saudara. Amin, saudara. Baca Alkitab nggak usah berhari-hari. Ya, kalau ada orang posting di SMS, saya lihat kebanyakan biasa aku ngintip. Ya, aku posting, baca semua. Ya, kalau ada foto pada mau baca ya, mau like. Kalau nggak ada foto, kayaknya kurang loh. Ya, saya kirim foto itu sebenarnya bukan saya mau show off apa, ya, keberadaan saya, enggak. Sebenarnya saya tuh mau apa? Membuat saudara tuh lebih mau buka, bisa baca, bisa lihat sedikit wajah-wajah saya yang jelek ini. Ya, supaya saudara lihat. Kalau tanpa film, saya lihat belakangan. Saya kirim tanda foto, kayaknya nggak banyak yang baca. Ya, sebenarnya saya tuh mau menghibur saudara lewat kadang-kadang. Ya, namanya hidup ini kadang-kadang kita bisa ada kekosongan ya, ada ya vakum ya. Nah, merasa aduh jangan ada, kita ambillah foto-foto buat ya, edit dikit ya. Sebenarnya saya sayang banget sama saudara ya. Sampai saya ke luar negeri, kadang-kadang saya fotoin. Sebenarnya gue sedang memberitahukan kepada saudara bahwa saya tuh sudah ada di wilayah mana gitu. Ya bukan mau apa, mau sok-sokan foto saya, enggak ada yang begitu. Kalau ada yang begitu, ampunilah ya, ampunilah aku. Oke, jadi hal yang kedua, kita harus pegangan firman Tuhan, baru jalankan iman dan ketaatan. Tanpa ini saudara nggak bisa. Ya, oke. Anggap aja saudara sudah hati-hati, saudara sudah membaca firman Tuhan, saudara tidak menyimpang kiri kanan waktu melakukan praktek iman saudara. Yang ketiga, ayat yang ke-9, ini bonus bersaudara. Ya, bukankah telah kuperintah kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ini udah 3 kali loh. Teguhkanlah hatimu, itu berbicara hati. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu, baca kencang ini, engkau. Yang terakhir, saudara ucapkan dengan kencang, kemanapun engkau pergi. Wah, kayaknya si Lisa ini paling kencang ya. Jadi berkati duluan. Ini bonus. Ini luar biasa. Ini yang saya alami kepada saudara. Penyertaan Tuhan kemanapun kita berada. Keren banget saudara. Everything is okay. Ini luar biasa. Penyertaan berarti kita tuh kemana Tuhan ada. Ya, ini yang saya alami yang terakhir gue jalan-jalan di China. Ya, di Xinjiang. Xinjiang itu wah, nggak bisa saya ceritain bagaimana view-nya begitu aku takjub ciptaan Tuhan. Yang gue merasa penyertaan Tuhan itu luar biasa. Saya kemana, titik mana saya berhenti, ya, saya merasa diberkati luar biasa. Tidak ada satu tempat yang saya merasa itu nggak enak di Xinjiang. Itu bagus sekali, malam-malamnya bagus, meskipun kotanya kecil, malamnya bagus banget. Itu penyertaan Tuhan membuka pikiran saya ya. Kok bisa bagus banget ya? Nggak ada di situ, kotanya di Xinjiang mana jalan nggak ada. Makanannya wah jempolan. Meskipun buatan dari kambing biasa. Itu pia itu mereka tuh makan tuh 18 biji. 15 biji kecil-kecil makan banyak. Gue pasakan mau makan banyak, hanya makan berapa? 5.
Itu enak banget. Hanya 5, tapi mereka bisa puluhan. Itu enak banget, itu ada bakarannya, itu dia tinggal ambil. Ya, itu luar biasa. Makanya kalau penyatuan kematian berada, kita tuh rasakan. Yang kedua saya rasakan begini, mujizat terjadi. Di dalam musim dingin yang mencekam, itu minus sampai 18, 16. Saya pergi, namanya pergi, kita tuh nggak bawa cadangan minyak, bawa di dirijen itu nggak bawa kan. Kita biasa kan tahunya ada apa sih, ada lah. Nah, di stok areal di mana tuh pasti ada. Tahu-tahu mobil saya tuh kehabisan bensin. Sudah garis kuning. Di teman saya bilang, gimana laupan ini gimana? Kita masih jauh. Saya bilang, kamu tenang. Ya. Tuhan penyertaan kita, Immanuel, Sangti Pauyuwongan, Biopa. Ya. Nyo Chen kata-kata begini. Udah dia lupa, saya juga lupa. Sampai jalan, ketemu pom bensin. Nggak buka, kenapa? Karena diliputi sama salju tebal. Tutup nggak bisa. Ketemu satu lagi, kita harus jalan puluhan kilometer. Ketemu 4 nggak ada. Tapi bensin saya tidak habis-habis. Bilang nggak itu? Penyertaan itu luar biasa. Sampai siang kita kaget, kok bisa terjadi begini? Saudara, kalau penyertaan Tuhan dalam hidup kita pasti menjadi luar biasa di dalam hidup kita. Amin, saudara. Oke, saya akhiri khotbah saya pada hari ini. Ingatkan, ya, di tahun 2021 ada kemenangan yang kita raih. Yang kita lakukan apa? Ya, jangan menyimpan ke kiri ke kanan. Ya, kita harus berfokus pada firman Tuhan. Dan kalau saudara lakukan dengan baik, bonusnya Immanuel, saudara akan diberkati berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan yang berkati. Haleluya. Oke, selanjutnya kita akan berjamun kudus ya. Oke. Ya, puji Tuhan, hari ini di awal bulan kita diizinkan Tuhan lagi, selain kita memuji menyembah, mendekatkan firman Tuhan, sekarang kita menghampiri meja perjamuan kudus, dan di meja perjamuan kudus sudah tersedia roti dan anggur. Dan saya mau katakan kepada saudara yang ada di dalam sini, yang ada di rumah, shalom, ya, dengar baik-baik, bahwa roti dan anggur ini sepertinya biasa, ya, biasa murah banget. Tapi kalau saudara maknakan, review kembali pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, ya, roti ini melambangkan tubuh Kristus dan anggur ini melambangkan darah Yesus. Begitu penting, saudara. Nah, kalau saudara waktu saudara menerima pedang kudus ini, saudara berdoa sebelumnya dan cek dan recek keberadaan hati saudara. Kalau ada hal-hal yang masih saudara lakukan yang tidak berkenan dengan hati Tuhan, minta ampun sama Tuhan, supaya waktu saudara menerima pedang kudus ini, hari ini kita katakan, saudara akan mengalami pemulihan yang luar biasa. Saudara percaya bahwa perjamuan kudus ini ada sesuatu yang ajaib yang terjadi dalam hidup saudara. Makanya saudara minta ampun sama Tuhan dulu. Nah, dan sekarang kita tuh tumpahkan tangan kita ke meja perjamuan ini, dan saya mengundang saudara bangkit berdiri semua. Kita berdoa supaya semua yang menerimanya akan mengalami sesuatu kemuliaan. Bapak, terima kasih pada saat ini kami diberi kesempatan untuk menerima perjamuan kudus, dan kami percaya Bapak, kami berdoa supaya apa yang ada di meja ini, roti dan anggur ini, Engkau sucikan kuduskan, supaya setiap kami yang menerimanya, kami akan mengalami satu pemulihan yang berarti, satu kemenangan yang berarti. Oleh sebab itu Bapak, layakkanlah kami untuk menerimanya perjamuan kudus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk.
Sayangkan. Semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu, besar anugerahmu, besar anugerahmu, melimpah kasihmu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu, besar anugerahmu, besar anugerahmu, besar anugerahmu. Masih ada yang terlewat, saudara? Kalau ada terlewat, diangkat tangannya. Sekali lagi, ada yang terlewat belum menerima perjamuan kudus. Kalau sudah terima, saudara baca. Kalau bisa berdiri aja ya, berdiri. Ya, kalau jagalah langkahmu, wah luar biasa, haleluya. Semua firman Tuhan pasti baik adanya. Mari kalau udah baca, coba angkat tinggi-tinggi di atas kepala saudara. Dan saudara harus yakin percaya apa yang dipegang di tangan saudara itu benar-benar sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Review kembali satu pengorbanan yang luar biasa. Pengorbanan Yesus Kristus yang Calvary untuk kita semua. Di malam terakhir perjamuan makan malam bersama murid-muridnya, Yesus mengambil roti dan mengucap berkat. Dan Yesus berkata, ini tubuhku yang dipecah-pecahkan, yang dibagikan kepada murid-muridnya. Yesus kata, peringatkanlah aku selalu dengan perjamuan kudus ini. Saudara terkasih, apa yang dipegang saudara ini, saudara percaya ini adalah tubuh Kristus. Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara angkat cawan ini tinggi-tinggi, lebih tinggi dari kepala saudara. Dan setelah itu Yesus mengawet cawan. Dia mengucap syukur. Dan dia berkata, inilah darahku dalam perjanjian yang ditumpahkan untuk pengampunan semua dosa manusia. Saudara percaya yang dipegang cawan ini adalah anggur melambangkan darah Kristus? Amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara boleh duduk kembali.
Kita angkat satu pujian, salibnya, salibnya. Sebagai ungkapan syukur kita, salibnya, salibnya. Saudara sudah menerima pejabat kudus. Dengan pujian ini, saudara camkan baik-baik, kata demi kata. Salibnya, salibnya. Salibnya, salibnya. Terima kasih Bapak. Pembicara firman Tuhan sudah selesai Tuhan. Dan kami sudah juga menerima pejaman kudus-Mu Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan, hari ini dan seterusnya penyertaan-Mu selalu ada dalam kehidupan kami. Lewat firman-Mu hari ini boleh kami pegang, kami lakukan dengan mata hanya tertuju kepada Yesus yang memimpin kami, iman yang menuju kesempurnaan. Tanpa Engkau Tuhan kami tidak bisa berbuat banyak. Kami mau lakukan yang sungguh-sungguh supaya apapun yang Engkau berkati Yosua yang berhasil, kami juga akan berhasil di tahun 2021 ini dan seterusnya. Kami lakukan iman dan taat yang sungguh-sungguh. Terima kasih Bapak firman-Mu yang boleh menjadi pedoman hidup kami di awal tahun 2021 ini. Biarlah Engkau berkati jemaat sini, berkati yang jemaat yang ada di rumah, berkati jemaat seluruh GABK di seluruh Indonesia. Engkau juga berkati seluruh gereja yang ada di muka bumi ini. Kami percaya Tuhan, iman taat inilah membawa kemenangan lewat kemenangan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Amin. Ya, terima kasih Pak Bapak Pembina kita sudah memberkati kita melalui firman Tuhan. Pada saat ini kita akan siapkan hati kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Saya meminta kepada para petugas, ya sebelum kita langsung kita doa Pak Amal ya. Oh Pak Amin ya. Oke, sorry saya nggak ada berapa. Doa. Diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita persiapkan diri untuk memberi persembahan. Haleluya. Bapak, terima kasih untuk pagi ini firman-Mu yang menguatkan hati kami ya Bapak. Kami melakukan ya Tuhan. Tuhan berkatilah tangan-tangan yang memberi
berlimpah-limpah untuk memperluaskan kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap bersyukur, haleluya, amin. Amin. Haleluya. Sambil menjalankan persembahan kita akan dinyanyikan semua lagu Video untuk Samson. Karena Tuhan kita sangat ajaib. Dia akan melakukan segala perkara bagi kita. Seperti Samson jangan tertutupi, seni jet bahkan isi. 他只要匕首穿过逃亡，令我走向光明。奇妙的恩典让我有得到美好的新生命。我永远歌颂，我永远赞美你那奇妙的双手。 Untuk pengumuman saya mengundang Pastor Bapak Paulus Bin. Amponya Pak Paulus. Ya, ini ngasih sedikit kesaksian ya. Ini tentang nama Paulus. Ya, ini memang bukan hal kebetulan. Pada saat itu saya ucap ada satu hamba Tuhan. Saat itu saya jadi kayak ginilah, kayak Bumbi, jadi kamerawan gitu ya, video dan sebagainya. Saat itu saya tidak sadarkan diri, seolah-olah saya gemetar, saya langsung naik ke atas, saya langsung jatuh, seolah-olah waktu saya jatuh itu saya berada di dalam kasur, empuk dan sebagainya. Saat itu saya rasa saya nggak bisa berbicara, saya hanya teriak. Saya bisa rasa lega. Saat itu ada satu hamba Tuhan, seolah kamu seperti Paulus, kata itu. Ya kan, pada itu saat itu saya baptis, nama saya diberi Paulus. Aduh, luar biasa ya, seperti itu. Ya, pertama-tama salah saya belum terlambat ya. Saya akan mengucapkan selamat tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati ya. Saya mewakili seluruh hamba Tuhan dan juga seluruh pengurus dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada hambanya
Bapak Pembina Pak Andreas Novianto. STH-nya disebut dikit ya, supaya keren ya. STH. Ya, Tuhan Yesus memberkati Pak dan juga keluarganya dan pelayanannya semakin dahsyat dan semakin senang. Amin. Ya. Yang sudah diberkati, coba angkat tangannya, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Aduh, luar biasa pagi hari ini. Pak Pembina sudah mengatakan bagaimana orang jadi urapi punya ciri-ciri apa? Pertama, orangnya semangat, dan kedua, mau memuji Tuhan. Amin. Saya percaya jemaat-jemaat, haleluya, ada jemaat-jemaat yang semangat dan senantiasa mau memuji Tuhan. Amin. Ya. Pagi hari ini sungguh suatu hal yang luar biasa, satu tema Ita. Wow, dahsyat ya Ita ya. Saya bilang Ita nih, jangan yang wanita, nama wanita ya, Ita ya. Nah, Ita itu teringat kepada saya ada karyawan saya satu, itu namanya Ita, dari kecil ikut saya sampai dewasa, sampai dia punya keluarga saat itu, sampai anak saya SD kecil sampai ke SMA ya, kalau dia berhenti bekerja dengan saya seperti itu, saya teringat seperti itu ya. Ya, dia luar biasa, dia semangat, dia rajin dan sebagainya, suatu hal yang luar biasa. Pagi hari ini sudah mengingatkan kita bagaimana kita meraih satu kemenangan. Pertama, kita taat dan beriman kepada Tuhan dan selalu melakukan perintah Tuhan. Amin. Ya, jangan apa menyimpang ke kiri dan ke kanan. Ya, definisinya kita akan Tuhan selalu menyertai kita dan memberi kita apa? Kemenangan. Amin. Saya percaya jemaat akan menjadi pemenang-pemenang tempat ini. Ya, tentunya akan saya umumkan untuk pembicara minggu depan adalah hambanya Pak Lai Capriong. Ya. Benar ya? Oh, ganti ya? Oke. Sebenarnya saya diganti Pak Asyam, ganti Pak Asyam ya. Oke. Untuk minggu depannya ada pembicaranya Bapak Heng Tohyong ya. Saya berharap jemaat yang hari ini sudah hadir boleh hadir kembali untuk minggu depan. Kita bersama-sama boleh menikmati kebenaran firman Tuhan dan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Ya, kita lupa saya akan menyambut apakah hari ini ada yang pertama kali hadir? Apakah ada? Kalau ada, saya persilakan berdiri. Ya, ada. Ya, puji Tuhan, ternyata semuanya ada jemaat-jemaat yang setia, yang jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Dan juga kelas baptisan senantiasa dibuka hari Minggu. Ya, para siapa jemaat atau para anggota hari ini yang hadir merasa ingin berbaptis, boleh segera mendaftarkan diri ya untuk dibaptis. Karena di sini baptis sangat diharapkan seperti visi misi yang sudah kita sepakati bersama. Ya, supaya jemaat ini akan jemaat yang diberkati Tuhan. Ya. Dan juga untuk kegiatan-kegiatan gereja yang lain kayak K3 dan juga komsel, doa pagi, itu untuk sementara waktu memang diliburkan karena kita untuk mengurangi pertemuan atau rutinitas kita di dalam pertemuan kita seperti itu ya. Tapi doa pagi tetap berjalan lewat IMO, masih sebagian tetap dipimpin oleh Ibu Liha di dalam doa pagi. Saya sangat berharap kepada jemaat yang ingin bergabung bersama di dalam IMO boleh mendaftarkan diri dengan Ibu Liha. Nah, nanti akan dibuka grup baru IMO ya. IMO sangat bagus, kita di situ bisa sharingkan firman Tuhan dan sebagainya. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk pengumumannya Bapak Paulus ya, sudah dipilih Tuhan, namanya luar biasa. Haleluya. Pada saat ini kita akan mengakhiri ibadat kita pada siang hari ini. Saya mengundang Bapak Andre untuk doa tutup dan doa. Shalom, mari saya mengundang bagi berdiri semua. Kita akhiri ibadah pada minggu hari ini. Dan setiap perjamuan kudus, ibadah kita lebih lama dikit ya. Setiap bulan itu ada perjamuan kudus. Jadi hari ini lewat waktunya, oke? Mari saudara tutup mata sejenak. Mata tertuju kepada Yesus. Ini hari spesial, saudara.
hari ketiga, minggu pertama, tahun 2021. Saudara boleh meminta, memohon apa yang menjadi kerinduan hati saudara di awal tahun ini. Satu hal yang perlu saudara ketahui, jangan mengingat-ingat lagi masa 2020 berlebihan. Mungkin masa 2020 banyak kegagalan, kesesakan, kebencian, emosi yang berlebihan, iri hati, kesombongan, segala sesuatu yang terjadi. Mari ambil hikmat Tuhan, jadikan masa-masa itu menjadi batu loncatan untuk meraih kemenangan di tahun 2021. Semua pakai hati. Semua pakai hati. Karena Tuhan tidak melihat performa kita dalam hidup kita. Tuhan hanya melihat hati kita. Milikilah hati saudara di awal tahun 2021 ini. Lakukan dengan kesungguhan hati. Dan saudara akan melihat Tuhan akan beracara di hidup saudara. Bapak, terima kasih pada saat ini Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat di tempat ini, baik yang hadir di gereja ini atau ada di rumah. Engkau sangat clear dan transparan melihat setiap sikap hati kami, perilaku kami. Tolong Bapak di awal tahun ini Tuhan, kami akan mengalami satu pembentukan karakter kami yang baik. Sehingga Tuhan, apapun yang kami lakukan boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Pada saat ini Tuhan, pasti banyak di antara kami yang punya agenda di tahun 2021. Baiklah Tuhan, agenda program yang ada di setiap benak pikiran kami minta Engkau libatkan di dalamnya. Pernyataan Tuhan kepada kami, sehingga semuanya berjalan dengan lancar. Terlebih nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tidak terucap dengan kata-kata, tapi kami bisa merasakan bahwa saat ini urapan hadirat-Mu nyata kepada setiap kami. Di ruangan ini hanya kemuliaan-Mu bekerja. Oleh sebab itu Bapak, tentunya hari ini kami merasa sangat bahagia karena kami boleh beribadah dengan sungguh-sungguh, dan kami pulang pasti berubah menjadi yang lebih baik. Sertai kami Tuhan hari ini kemana kami pergi. Immanuel. Mari saudara, tadangkan tangan ke atas. Tadangkan tangan ke atas. Yesus melihat saudara. Dia menyelami perasaan saudara. Saudara harus percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Dia ada sumber kemenangan. Dia sedang memberkati saudara. Dia sedang melindungi saudara. Dia sedang memberikan yang terbaik kepada saudara. Dia adalah El Shaddai. Bapak, berkatilah Tuhan setiap tangan-tangan yang terangkat, dan berkati setiap tangan kami melakukan pekerjaan dan pasti berhasil. Amin. Berkati kami di sepanjang tahun 2021. Amin. Dan seterusnya kami tetap semangat, tetap ciali,
tetap melakukan aktivitas kami, dan tetap berdoa, tetap mengandalkan Engkau satu-satunya, sehingga kami boleh berhasil dan beruntung walaupun kami pergi. Saudara percaya, Yesus pasti memberkati saudara hari ini. Oleh sebab itu, mari saudara terima berkat Tuhan dan pulanglah dengan damai sejahtera daripada Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha. Yang percaya katakan amin.